أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta sholat berjamaah, pecinta zikir, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
mengajak kepada kita untuk hidup dengan sederhana. Beliau berkata, hendaknya engkau senantiasa mencukupkan dirimu dengan sedikit mungkin dalam hal pakaian, makanan, perkawinan, perumahan serta segala yang termasuk harta benda duniawi yang dapat dinikmati. Beliau mengajak kepada kita agar kita itu sedikit mungkin ya, kita hendaklah mencukupkan diri kita ya, mencukupkan diri kita sedemikian rupa, yakni sedikit mungkin di dalam hal berpakaian. Artinya enggak terlalu mewah, ya enggak terlalu buruk, sederhana. Di dalam masalah makanan, ya makanan yang biasa-biasalah. Kalau di dalam menu restoran itu ya berapalah kita ini biasanya 25 ya, 20.000 satu porsi ya. Karena ada juga makanan tuh di restoran itu bisa satu porsinya ratusan ribu. Ya kita kalau bisa jangan seperti itulah. Yang biasa-biasa aja, yang sederhana ya. Toh makanan itu yang kita makan ini nantinya kan keluarnya sama. Ya. Makanan itu keluarnya sama. Malah yang terlalu tinggi harganya itu maaf baunya lebih enggak nyaman dari Kemudian dalam hal perkawinan, ya termasuk jujuran itu ya. Ini rupa-rupanya ada kenaikan ini jujuran. Sehingga kadang-kadang pemuda-pemuda kita ini kesulitan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menganjurkan di dalam mas kawin mahar ini itu bagi wanita itu yang terbaik adalah yang teringan, artinya yang termurah. Tambah murah, tambah baik. Tambah murah, tambah baik. Sebaik-baiknya jujuran itu adalah yang terendah. Lain kalau berhadiah ya. Kalau orang mau berhadiah itu nggak ada tawar menawar. Dia mau memberi ya kita terima aja pemberian itu. Tapi kalau menentukan mas kawin ada tawar menawar ya, ada tawar menawar berapa? Itu yang biasa mengajukan itu pihak wanita. Jadi wanita, aku minta mintaan wajah cincin 1 gram, 2 gram. Ya. Itu pihak wanita. Laki-laki tinggal mengiyai, sanggup, ya dah. Itu yang sebaik-baiknya perkawinan. Kemudian di dalam merayakan perkawinan itu ya sebaiknya sederhana. Apalagi di dalam kehidupan Islam ini apa sebaiknya ya di dalam perayaan atau makanan perkawinan itu untuk Islam
itu sekiranya jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kalau bercampur ini dikategorikan di dalam fikih ini adalah maksiat. Ikhtilat bainal rijal wan nisa. Di mana-mana pun seumpama ada pengajian itu jangan campur ya, harus ada jarak antara laki-laki dan bahkan di dalam tasawuf dikatakan kalau memang di dalam perkawinan itu ada kemaksiatan itu tidak diwajibkan untuk hadir. Tidak wajib hukumnya hadir. Tapi kalau nggak ada bagus peraturannya, itu wajib seorang itu hadir di pesta-pesta perkawinan. Asal nggak ada maksiat, nggak ada campur laki dan perempuan ya. Alhamdulillah di daerah kita ini di Amungte ya. Kalau di sini saya kadang-kadang sering melihat bercampur ya. Tapi nggak mau hadir gimana ya? Hadir kemana? Kalau di Amungte itu walaupun siapapun orang kaya tetap laki ada tempatnya, perempuan ada tempat, nggak campur ya. Itu yang kita lihat aja di Amungte begitu ya. Di sini ya sebagian lah, masih banyak yang campur. Ya, kita ini ngomong karena syariatnya begitu, Rasulullah begitu, para ulama seperti itu. Kalau saya nggak ngomong berarti saya ini mendiamkan kemaksiatan terjadi. Memang sih dosanya itu ditanggung oleh yang punya gawe. Seumpama ada orang punya gawe kemudian mendatangkan maksiat, karaoke dan sebagainya ya. Itu dosanya ditanggung. Kalau ada orang yang gara-gara itu dia jadi bermaksiat, maka ditanggung oleh yang mendatangkan. Begitu juga kebaikan. Seumpama mendatangkan penceramah, kemudian orangnya ngaji dapat pahala per orang 10 juta. Cuma kalau pagi itu orang, kalau sudah malam itu acara pengajian. Manggil guru, pengajian ceramah, pengajian itu mesti ya. Yang baik kita ikuti, kita tiru, yang enggak baik kita hindari kalau bisa. Ya walaupun itu duitnya duit sendiri. Perkawinan itu sederhana ya, sederhana. Ya kalau orangnya itu tamunya banyak, ya mungkin agak banyak juga ya. Kalau tamunya sampai di luar kota, familinya ya agak banyak modalnya. Tapi asalkan jangan menjadikan berat bagi dia sehingga dia hutang ke sana, hutang kemari, selesai pengantenan hutang masih menumpuk. Nah, yang bagus itu sederhana, apa adanya dah. Kemampuannya segitu ya seperti itu. Apalagi di sini terbatas ya, mulai pagi zuhur selesai sudah, nggak begitu banyak. Kemudian perumahan, rumah yang kita tempati ini ya diusahakan sederhana. Kalau zaman sekarang itu apa? Minimalis. Minimalis. Ada orang cuma 2 penghuninya, rumahnya seperti istana. Kesulitan. Kalau dia punya uang nggak apa-apa, yang nyapu berapa, yang masak berapa kan. Nah, ini mungkin orang-orang yang duitnya sumbernya besar itu ya. Kalau orang biasa ya perumahan yang biasa aja. Minimalis, ya disesuaikanlah dengan kemampuan dan kelayakan orang itu. Namanya sederhana. Rumah itu adalah rumah yang baik kalau penghuninya ahli ibadah. Jadi ukuran rumah itu dikatakan rumah baik kalau penghuninya ahli ibadah. Ada rumah gubuk
kayu, gabuk lagi. Tapi penghuninya itu ahli ibadah, itu rumah yang baik. Di dalamnya ada bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Orangnya mengaji, inilah rumah yang baik, rumah yang penuh dengan keberkahan. Malaikat datangan di situ. Tapi kalau rumahnya besar, kemudian orangnya ndak ahli ibadah, di rumahnya nggak ada suara mengaji, di rumahnya nggak ada suara zikir, di rumahnya nggak ada suara selawat, rumah aja besar tapi orangnya ndak beribadah, itu rumah jelek namanya. Jadi kita harus mengetahui rumah yang baik itu adalah rumah yang orangnya ahli ibadah. Jadi pokoknya segala benda keperluan yang termasuk dalam benda duniawi yang dapat dinikmati itu diajak oleh Al-Habib Abdullah untuk sederhana. Ya. Kalau kita melihat, saya dulu pernah ke Tarim itu melihat rumahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab ini. Itu kamarnya itu sepertinya cukup buat sholat aja, tidur sholat itu jadi satu, jadi ya gitu sudah. Kamarnya itu cuma satu ranjang di bawah, tapi dia itu bukan ranjang. Padahal anaknya banyak ya, anaknya banyak, perempuan-perempuan, itu kamarnya seperti itu semuanya. Ini di bawah sederhana ini ya, di bawah daripada sederhana. Bayangkan, buat tidur aja cukup, buat ngapain? Jadi seperti kalau berbalik-balik, kalau saya tidur itu sukanya berbalik-balik. Saya kalau tidur mesti tempat yang besar. Kalau kecil itu sepertinya tersenggol sana, tersenggol kemari. Saya nggak sampai memikirkan kesederhanaan orang-orang para wali-wali Allah ini. Sederhana benar rumahnya itu, masya Allah. Jadi sesuatu yang dapat kita nikmati dalam kehidupan dunia yang berkenaan dengan dunia, itu kita mengusahakannya untuk sederhana. Ya, sederhana kita itu ya rumah. Kalau keluarganya banyak anaknya, berapa kamarnya sekian. Ya. Di sini ada rumah besar ya. Wah, kamarnya aja penuh, ada WC-nya, ada gedung macam-macam. Ya, model-model baru itu. Kamarnya seperti kamar hotel, padahal penghuninya cuma itu aja. Jangan sekali-kali engkau mengikuti kelezatan-kelezatannya sementara engkau pada waktu yang sama mengaku berzuhud. Ya, sekali-kali bolehlah kita itu mengikuti kelezatan ya. Seperti ada arwan makannya kambing, sate. Nah, ini lezat kan? Ya sekali-kali kan. Tapi untuk kita itu jangan selalu diikuti yang seperti itu. Ya boleh sekali-kali. Ya. Walau mantep-mantep lezat-lezat itu. Takut ya. Sedangkan dia itu mengaku orang zuhud. Zuhud itu meninggalkan yang haram ya. Orang awam seperti yang kita jelaskan kemarin, zuhudnya orang awam itu adalah meninggalkan yang haram. Adapun meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang mubah itu urusan para aulia, zuhudnya para wali. Kalau kita ini orang awam, ya zuhudnya pokok jangan melakukan yang haram. Ya kalau bisa yang subhat jangan. Saya dulu ada kawan ya, jamaah kita di Amunta itu. Dia itu dari zuhudnya sama duit-duit yang dia itu hebat ya, termasuk orang awam yang hebat. Sama duit-duit itu yang
yang kira-kira dia itu meragukan nggak diberikan orang, juga nggak dipakai sendiri, dibakar. Oh, tak pikir ini terlalu, dibakar ya, duitnya dibakar, duit banyak dibakar, nggak diberikan orang, nggak dimakan sendiri, karena di situ ada sesuatu yang meragukan antara haram dan halal. Ini ada, saya melihat langsung orangnya, masya Allah, hebat itu sudah. Itu sudah golongannya para aulia itu, walaupun kelihatannya seperti orang awam, tapi jelas itu seperti wali-wali begitu itu. Tapi kalau wali-wali itu dibagi-bagikan ya, ini dibakar ini loh. Allah, saya bilang hebat. Jadi kita ini jangan mencari-cari alasan yang tidak berharga sedipun di sisi Allah. Semuanya berharga di sisi Allah. Jangan, semuanya itu adalah di sisi Allah itu berharga. Allah akan menilai Allah walaupun kecil. Kalau memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi itu kan sederhana ya. Nabi itu sederhana, orangnya, pakaiannya sederhana, rumahnya sederhana. Rumah istrinya itu cuma satu kamar yang sekarang dipakai. Ya, dipakai tempat makam Rasulullah itu kamar, rumahnya di sebelah masjid itu kamar rumah beliau. Istri beliau ini banyak, tapi rumahnya semuanya sederhana. Seperti kalau sekarang itu rumah petakan itu. Makanya kalau hidupnya kita itu di rumah petakan itu, ya sederhana sudah itu. Insya Allah barakah. Saya nempati juga rumah petakan ini, nempati saya. Bukan saya enggak, saya nempati. Ya alhamdulillah ada tempat lain lagi. Berkahnya rumah sederhana itu saya bisa ada rumah sedikit 3 kamar. Nempati saya itu rumah petak itu 1 kamar, bocor lagi rumahnya ya, bocor. Saya nempati 7 tahun saya nempati rumah itu. Nah, ya sekali-kali ingin ya meniru kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun rupa-rupanya sedikit nggak kuat ya. Akhirnya nyari rumah yang 3 kamar gitu. Kita waktu masuk di Kalimantan ini sama guru perguruan saya, nggak boleh beli rumah, nggak boleh. Jadi cukup ngontrak. Jadi ngontrak nggak bisa, ngontrak yang bagus mahal. Jadi ngontrak yang sederhana-sederhana itu. Jadi 18 tahun saya itu dulu. Sampai sekarang ini 18 tahun, dari dulu rumahnya ngontrak. Sekarang pun rumah saya rumah majelis. Ya, enggak punya rumah saya. Nah, karena perguruan memang begitu. Sirnya itu begitu. Berpalingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul sebelumnya serta para imam-imam sesudahnya dari kenikmatan duniawi, kendati mereka mampu meraihnya dari segala yang halal. Rasulullah kalau kita perhatikan ya, kemudian ya nabi-nabi yang dulu juga rasul-rasul, para imam-imam, para sahabat, orang-orang yang soleh, mereka itu untuk kenikmatan dunia mereka sederhana, walaupun mereka itu mampu sebetulnya. Kalau mereka mau itu mampu mereka. Atau ada golongan ulama soleh, orang-orang soleh ini lahiriahnya seperti hebat. Lahiriahnya, rumahnya hebat, kendaraannya hebat, tapi dalam hati mereka tidak ada terpengaruh dengan itu semuanya. Nggak membanggakan ya. Biasa-biasa aja. Ini banyak. Walaupun mereka itu mampu, seandainya beli mampu, tapi mereka tidak melakukan. Telah diketahui oleh setiap orang yang paling sedikit ilmunya sekalipun, apabila tidak mampu berzuhud dalam kehidupan duniawi, maka setidak-tidaknya engkau
malu untuk mengakui dengan tulus kegemaran engkau padanya serta kecenderungan engkau untuk meraihnya. Nah, jadi andaikan ya diketahui sudah bukan rahasia umum lagi, apabila tidak mampu kita ini bersuhud meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mubah, yang mewah-mewah itu enggak mampu, maka setidak-tidaknya kita juga mau mengakui dengan tulus kegemaran engkau kepadanya. Kita enggak mampu, tapi kita itu dalam hati kita harus ngaku ya bahwa kita senang dengan itu. Jangan pura-pura enggak senang. Ya senang, siapa yang enggak senang? Adunya hulwun hadraun, dunia itu manis, dunia itu menyenangkan. Siapa yang enggak senang? Ya senang, cuma kita berusaha. Nah, jadi kita mengakui ya dengan tulus bahwa kita ini gemar dengan dunia, tapi cenderung juga untuk meraihnya. Kita itu boleh meraih, cuma mengambil ya seperlunya lah. Dunia diambil untuk keperluan, bukan untuk yang berlebihan. Walaupun kita senang. Apa sih? Kalau mau dipikir makan satu piring, tambahnya setengah ya. Kemudian pakaian yang kita pakai berapa? Ya satu itu. Paling bergantian. Rasulullah itu aja pemimpin besar, cuma 2 pakaiannya. Rasulullah cuma 2, ada yang sehari-hari, ada yang untuk hari Jumat aja. Ya memang kita nggak bisa meniru seperti itu, meniru seperti para wali-wali nggak bisa. Cuma kita mengakui juga ya bahwa kita ini senang, cuma kita ada usaha untuk menjadi orang sederhana. Jadi kita boleh tidak berdosa, maksudnya itu boleh kita memperoleh dunia atau menikmati dunia dengan cara yang diharamkan kita tinggalkan ya, menurut syariat. Nah, jadi cuma zuhud itu jangan mengambil terlalu banyak lebih. Jangan mengambil sampai yang haram. Jangan punya pikiran akhir zaman ini kalau enggak haram enggak dapat. Jangan. Memang harus bertahan kita ini. Tambah zaman, tambah akhir, pertahanan keimanan kita seperti orang yang memegang apa? Memegang bara api. Panas memang. Orang yang menjalankan syariat itu memang panas. Kadang-kadang ada kawan yang mengolok-ngolok. Nah, tapi kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Nah, dengan yang itu kemampuan kita ya, kita harus bertahan ya, jangan berlebih-lebihan. Boleh kita ngambil ya. Nah, jadi kita ngambil ya, walaupun seandainya Allah itu memperbolehkan, seandainya ya, itu ya gimana andai, tapi ternyata Allah itu dalam urusan dunia ini Allah tidak melihat sama sekali dunia, tidak melirik pun, nggak ada apa-apanya dunia ini bagi Allah. Begitu juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang zaman kita ini zaman orang yang beriman kepada Allah, orang yang memegang syariat Allah itu seperti orang yang memegang bara api. Sulit, memang sulit, tapi kalau bertahan pahalanya kita ini itu sama dengan 50 sahabat. Kalau bertahan ya. Jadi memang masanya ini, zaman akhir ini masanya sulit, tapi pahalanya lipat gandanya besar. Tambah kuat orang memegang, maka tambah dia seperti melakukan 50 sahabat. Bayangkan, 1 sahabat aja sudah istimewa ya. Ini 50 sahabat sama dengan orang yang terus melaksanakan, menjalankan syariat Allah, kuat memegang bara api ini.
kadang-kadang dikucilkan, kadang-kadang diolok-olok, itu ya. Jadi walaupun ada orang mengatakan sulit mencari yang halal, biar aja. Walaupun sedikit halal, karena halal itu membawa keberkahan. Kalau yang haram membawa kehancuran. Walaupun lahiriahnya sepertinya enak, tapi itu membawa kehancuran. Hidupnya akan tertekan, hidupnya akan susah, hidupnya akan galau. Tapi kalau orang yang benar-benar mencari halal, bertahan, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Bahagia itu kan dalam hati, bukan di lahiriah ya. Bahagia itu dalam hati. Jangan sangka ya, orang-orang yang lahiriahnya mewah-mewah itu bahagia. Enggak. Mereka banyak kesulitan, kesusahan memikirkan harta. Baru memikirnya sudah sulit mereka. Apalagi mengatur hartanya. Mobil satu aja mengaturnya sulit. Mana ngisi minyaknya mahal, mana ulinya, mana pajaknya. Tambah banyak, tambah sulit. Kalau kita kan enak tuh naik angkutan, bayar 5.000 selesai sudah urusannya. Nah itu ya. Jadi kita ini mencari sesuatu yang halal, walaupun hanya sepotong kain penutup aurat atau makanan penghilang rasa lapar. Yang penting kita menutup aurat dengan yang baik ya. Jadi kalau dilihat harga-harganya kain aja, mulai dari yang murah sampai yang jutaan. Itu per meternya jutaan. Bagaimana kalau dijahit itu? Masya Allah ya. Gak usah jauh-jauh kita lihat di sini, di Amunte, di Banjar itu gitu semuanya. Apalagi ke Jakarta lebih parah lagi. Nah kita ya beli yang itu. Apalagi sekarang ini yang imitasi banyak ya. Sama ya, kainnya sama, cuma awetnya lain ya, lain. Tapi kan sekedar aja. Saya lihat di mana di Amunte itu banyak orang-orang ya. Jadi karena rasa ingin penampilan bagus, dia beli gelang-gelang yang imitasi, yang murah. Yang penting penampilan. Orang nggak tahu kalau itu imitasi ya. Nah, sama dengan orang yang emasnya asli dengan yang sama sekarang itu. Nah, kalau sudah luntur tinggal dianu lagi, disepuh lagi. Nah, kalau memang keinginannya menggebu-gebu. Makanan juga begitu, rasa lapar. Nasi bungkus yang 15.000 sama dengan yang harganya ratusan ribu, sama, kenyang juga. Nah inilah jadi hidup sederhana yang kita lakukan ya, yang kita jalankan ini menjadikan kita itu yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan segala kesederhanaannya ya. Zuhud sudah tadi, sederhana aja. Penampilan kita ya, penampilan yang sederhana. Di Hadramaut itu ada orang yang kaya-kaya. Ada orang yang biasa, ada orang yang pertengahan ya. Itu penampilannya itu sama. Ini suatu keistimewaan mereka. Penampilan sehari-hari itu sama. Mana yang kaya orang nggak tahu, mana yang miskin orang nggak tahu. Cuma ketika mereka mengeluarkan zakat,
Ketika mereka mengeluarkan zakat, nah di situ ketahui bahwa orang ini kaya. Ya, kalau zakat itu kan mengeluarkan banyak. Ada yang mengeluarkan 1 M, ada yang mengeluarkan 2 M. Ini orang kaya ini. Ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, ini orang miskin sudah. Karena dia nggak punya apa-apa, nggak mengeluarkan zakat. Ada orang yang keluar zakatnya sedikit, cuma berapa? 10.000. Ada juga. Tapi penampilan sehari-hari mereka ini itu sama. Jadi kita nggak bisa prediksi ini orang kaya, nggak tahu di sana. Kalau di sini kan penampilan kaya semua ya. Yang miskin pun penampilannya kaya kita ini. Coba lihat ini. Orang-orang kita ini Masya Allah. Walaupun nggak punya duit, yang penting penampilan gagah. Ya bagus juga. Nah, penampilannya bagus. Karena apa? Karena dia merasa inilah aku dapat nikmat Allah. Baju yang nggak bisa dibeli sama dia. Supaya penampilannya kaya. Sehingga kebanyakannya di Kalsel ini, kebanyakan ya ada juga, itu mereka nggak mau disebut orang miskin, padahal miskin, tapi nggak mau disebut orang miskin. Makanya saya bilang sama kawan-kawan yang di Basnas itu, ini tantangan kita. Orang sini itu kalau kita cari itu nggak mau disebut miskin. Artinya mau kita santuni, kita beri zakat, dia nggak mau. Aku orang kaya. Ini keistimewaan ya. Di Kalsel ini keistimewaannya seperti itu, yang saya perhatikan seperti itu. Walaupun rumahnya gubuk, nggak mau dia dibilang miskin. Aku punya emas di rumah, gitu. Aku punya emas berapa on di rumah. Ya, orang sini kan senang menyimpan emas ya. Rumahnya gubuk tapi di dalamnya ada emasnya. Kalau di daerah luar lain, itu rumahnya bagus, emas nggak punya. Di sini walaupun rumahnya buruk, emas punya. Makanya rata-rata orang di sini itu orang kaya. Jadi sulit kadang-kadang mau memberikan zakat ini ya. Kaya ya, masuk kategori kaya. Jadi sulit mencari mana orang fakir miskin itu sulit, karena dia kan enggak pernah mengaku bahwa dirinya fakir, bahwa dirinya miskin. Enggak, aku kaya. Ya, yang kaya itu kalau kita bilang di situ ada orang kaya yang perlu diberi diberi zakat, itu adalah orang kaya hutang. Artinya banyak hutangnya. Nah ini kaya tapi kaya hutang, ini boleh dikasih zakat ini. Nah, jadi seperti panitia masjid, dia mana itu kaya dia, tapi kaya hutang, hutangnya banyak di toko-toko, belum dibayar, ini belum dibayar. Nah itu boleh dikasih zakat. Itu tidak bisa mengelak, itu sudah. Sampai punya hutang, nah ini buat bayar hutang. Nah disitulah ya. Jadi kehidupan sederhana ini ternyata itu didomisili oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh semuanya sederhana ya. Ya ada yang lahiriahnya tapi hatinya itu tidak terpengaruh dengan kekayaan, tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ini mereka. Sedangkan kehidupan kita ini yang terbaik, kita hendaklah mengikuti. Siapa yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita ini? Nomor 1 an-nabiyyin. Nomor 1 golongan para nabi. Gak mungkin kita ya. Nabi itu sudah orang yang paling top dalam kesederhanaan. Kemudian asyuhada, para sahabat yang rata-rata mereka itu walaupun kaya tapi perjuangannya itu habis-habisan. Mereka berjuang, kekayaan mereka itu bukan untuk dinikmati sendiri tapi untuk perjuangan. Makanya dikatakan syuhada. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Mereka melanjutkan dari perjuangan para nabi, para sahabat, dan
para tabi'in, mereka melanjutkan sehingga kita tetap terjaga ya. Kesolehan, kebaikan itu kita masih bisa mengikuti 4 golongan ini. Mudah-mudahan walaupun zamannya seperti ini, walaupun zamannya berat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang beriman yang masih tetap kuat memegang bara api. Di akhir zaman jangan dilepaskan bara api ini walaupun telapak tangan kita terbakar. Daripada terbakar di akhirat, lebih baik terbakar di dunia. Terhina di dunia itu lebih baik daripada terhina nanti di akhirat. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas solihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kull haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan man nala biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.